Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Vira Verina dengan NPM 1917051037. Saya berasal dari jurusan Ilmu Komputer Universitas Lampung. Saya di sini akan menjelaskan tentang rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial merupakan rangkaian logika yang kondisi outputnya dipengaruhi oleh input dan keadaan output sebelumnya, atau dapat dikatakan rangkaian yang bekerja berdasarkan urutan waktu. Ciri rangkaian sekuensial yang utama adalah adanya umpan balik atau feedback di dalam rangkaiannya. Ini contoh gambarnya. Ada beberapa macam rangkaian sekuensial. Yang pertama, flip-flop. Flip-flop adalah rangkaian utama dalam sekuensial. Counter, register, memori, serta rangkaian sekuensial lainnya disusun dengan menggunakan flip-flop sebagai komponen utama. Flip-flop adalah rangkaian yang mempunyai fungsi pengingat memori. Artinya, rangkaian ini mampu melakukan penyimpanan data sesuai dengan kombinasi masukan yang diberikan kepadanya. Yang pertama, jenis flip-flop yang pertama ada RS flip-flop atau set reset. Merupakan dasar dari flip-flop jenis lain. Flip-flop ini mempunyai dua input, yaitu set dan reset, di mana set itu untuk menyetel atau membuat output flip-flop bernilai 1. Reset untuk mereset membuat output bernilai 0. Nih. Lalu yang kedua ada D flip-flop. Untuk menghindari masalah dari flip-flop RS, di mana R-nya sama dengan 1 dan S-nya 1, nih, dengan mengizinkan hanya satu input saja, di mana flip-flop D mampu mengatasinya. Ini rangkaian flip-flop D. Ini tabel logikanya. Lalu yang ketiga ada JK flip-flop. Merupakan rangkaian dasar untuk menyusun sebuah pencacah. Flip-flop JK dibangun dari rangkaian dasar flip-flop set reset dengan menambahkan dua gerbang N pada input R dan S serta dilengkapi dengan rangkaian diferensiator pembentuk denyut pulsa clock. Ini bentuk rangkaiannya dan ini adalah tabel kebenarannya. Lalu yang keempat ada T flip-flop. Namanya diambil dari sifatnya yang selalu berubah keadaan setiap ada sinyal pemicu atau trigger pada inputnya. Ini. Jika output flip-flop 0, maka setelah ada trigger berubah menjadi 1. Dan bila outputnya keadaannya 1, maka setelah ada trigger keadaan outputnya menjadi 0. Lalu yang kedua ada register. Register adalah memori berukuran sangat kecil dengan kecepatan akses sangat tinggi. Register digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang sedang diproses. Sementara itu, data dan instruksi lainnya yang menunggu giliran diproses akan disimpan dalam main memory. Ada jenis register. Register pemalang atau latch ini berfungsi untuk memalang data. Nih. Artinya nilai data yang menjadi input akan dipertahankan pada output walau input tersebut telah dihilangkan. Register diperlukan untuk menghubungkan peralatan berkecepatan tinggi dengan rendah. Pemalang umumnya menggunakan flip-flop D. Lalu ada yang kedua ada pemalang transparan. Pemalang umumnya dibuat transparan di mana input latch enable bersifat level sensitif. Jika LE bernilai tinggi, maka nilai output flip-flop yang bersangkutan akan sama dengan nilai outputnya. Saat LE beralih ke rendah, maka nilai input pada saat itu akan ditangkap dan dipertahankan. Yang ketiga ada memori. Memori berfungsi untuk menyimpan informasi. Jumlah data yang disimpan tergantung kapasitas memori tersebut. Ada memori yang hanya dapat dibaca, yaitu ROM. Ada pula yang dapat dibaca dan ditulis, yaitu RAM. Yang keempat ada counter.
Rangkaian counter atau penghitung adalah logika sekuensial yang dapat dipergunakan untuk menghitung jumlah pulsa masuk dan dinyatakan dengan bilangan biner. Sesuai dengan namanya, 4-bit binary counter adalah suatu rangkaian logika yang terdiri dari 4 buah flip-flop yang mampu melaksanakan perhitungan sampai bilangan 16. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.